Selamat sore untuk teman-teman. Saya sendiri memperkenalkan Roni Fadli. Mungkin di sini saya selaku pengurus kampung yaitu Pokgiat LPMD, karena kita juga untuk program visi misi dari kepengurusan Pokgiat LPMD itu untuk kesejahteraan, untuk kemasyarakatan, dan di Pedukuhan Ngaglik itu ada salah satu kelompok yang diketuai oleh Pak Muharjo dan sekretaris Pak Waryanto dan juga bendahara Pak Suroto, dan anggotanya masih banyak lagi sekitar 20 anggota. Di sini saya mau menceritakan dulu untuk kaitan latar belakang berdirinya kelompok Marsudi Mulyo, yang dulu awalnya itu cuma obrolan lewat pos ronda pas waktu jaga-jaga lingkungan. Yang melebar di situ mungkin kita prihatin untuk kegiatan yang mayoritas di masyarakat Pedukuhan Ngaglik itu mayoritas petani dan senang untuk mengembangbiakkan hewan ataupun persediaan hewan kurban. Jadi banyak sekali mayoritas di Pedukuhan Ngaglik itu banyak yang suka ataupun untuk budidaya ataupun penggemukan kambing itu sendiri. Jadi kita ngobrol-ngobrol lewat pos ronda, kita lewat tongkrongan pas waktu mancing di samping jembatan. Ini kan lokasi kita dekat aliran Sungai Winongo. Jadi di situ muncul keprihatinan untuk tempat lingkungan sendiri biar lebih sehat, tidak ada wabah penyakit yang ditimbulkan dari kotoran hewan ataupun dari bisingan suara-suara hewan. Kita sepakat untuk membuat kelompok jadi satu. Jadi untuk awalnya yang dulu di tempat samping di timur aliran sungai, karena di situ kurang terawat, jadi di situ peminatnya kurang karena aliran sungai sering meluap. Jadi untuk kenyamanan ataupun keselamatan di lingkungan kandang kelompok itu sendiri masih kurang nyaman. Jadi kita alihkan ke tempat ini. Kebetulan tempat ini saya yakin aman dari banjir, aman dari tempat tinggal dari warga sendiri, karena ini di samping pemukiman warga. Jadi kita sepakat untuk mendirikan kandang kelompok Marsudi Mulyo di tempat ini. Ini kurang lebih luasnya itu sekitar 400 meter persegi. Untuk awal kita kemarin anggotanya itu kurang lebih 15 anggota. Jadi mayoritas di sini kambing, tapi juga ada yang lembu ataupun sapi. Sapi itu ada 22 anggota, dan alhamdulillah udah berjalan dari 2025. Jadi sekitaran 7 tahun ataupun lebih. Kita rutin untuk pembersihan sekitar 2 minggu, dan mungkin kalau pas waktu hujan itu bisa 1 bulan ataupun 4 minggu. Jadi alhamdulillah untuk kesehatan sendiri dan juga bersih-bersih. Juga kita untuk pas waktu memberi minuman itu udah ada air bersih juga, udah ada sumur sendiri di sebelah samping sana. Jadi mungkin ini udah berapa ya, sekitar 15-an kapling. Untuk ukuran satu kaplingnya itu 3 kali 4 meter. Mungkin itu untuk kapling-kaplingan. Jadi untuk pengamanan sendiri setiap malam alhamdulillah, karena kita juga ada sedikit tempat untuk memantau untuk untuk keamanan dari hewannya, ataupun dari nanti kalau ada yang ada yang usil mau mengambil ataupun mau mencuri, mungkin insya Allah di sini udah ada tiap malamnya ronda. Nanti karena ini permintaan atau persediaan di wilayah kami, banyak juga yang pengen kurban. Jadi untuk penyediaan hewan kurban sendiri kita untuk kelompok juga menyediakan. Jadi untuk soal harga ataupun untuk kesehatannya sendiri, saya yakin nanti bisa dipertanggungjawabkan, karena yang merawat ataupun nanti yang mengkonsumsi ataupun yang menggunakan kurban itu sendiri kan lingkungan. Jadi mungkin untuk soal harga ataupun kesehatan hewan kurban mungkin alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan. Pak, ini kan katanya Bapak kan tadi tanahnya itu kan tanah dari kas desa Pak ya? Ya. Itu sistemnya gimana Pak? Apakah
sistem sewa jangka panjang atau free Pak? Alhamdulillah untuk kaitan tanahnya sendiri karena kita ada hubungan baik juga. Alhamdulillah ini Pak pemerintahan desa menyupport untuk kegiatan-kegiatan untuk peningkatan ekonomi, apalagi di saat ini masih kondisi COVID. Jadi alhamdulillah untuk sewa menyewa diberikan dulu, jadi nggak ada untuk rupiahnya. Alhamdulillah. Terus Pak, ini kan kelompok Pak, kambingnya kan banyak. Itu manajemen pengelolaan pemeliharaannya gimana Pak? Untuk pengelolaan sendiri kita per kapling itu kan tiap anggota satu orang. Jadi untuk pengelolaan sendiri mungkin mandiri, jadi nggak ada yang kelompok. Mungkin kalau sistemnya yang kelompok itu yang nanti kalau ditinggal pergi ataupun ada hajatan, jadi kita yang kelompok untuk ngurusinya. Alhamdulillah ini juga ada tanaman pakan sendiri, persediaan pakan kalau nanti untuk pakannya mencari rumput di lingkungan kita persawahan itu udah habis karena kondisinya yang kemarin-kemarin itu kalau kemarau itu rumput sulit. Jadi kita ada persediaan 1 petak lahan khusus untuk tanaman ternak kita. Pakannya cuma hanya rumput Pak atau pakai kompor dan lain sebagainya Pak? Kalau yang pengelolaan pakannya segini Pak? Ini untuk makanan sendiri itu yang pasti rumput kayak gini. Jadi kalau komboran itu pasti, yang penting dikit-dikit untuk menambah nutrisi ataupun vitamin yang diperlukan di kambing kita ataupun hewan ternak kita. Untuk pengelolaan limbahnya gimana nih Pak? Apakah dipergunakan dengan baik atau cuma dibuang aja Pak? Untuk limbah sendiri karena di lingkungan kita juga luas, Pedukuhan Ngaglik itu terdiri dari 3 RT, itu sangat luas karena juga ibu-ibu senang untuk tanam menanam. Jadi untuk kotoran sendiri untuk awal ini masih diminta ataupun diberikan warga yang senang tanam menanam. Untuk jenis tanaman bunga ataupun di polybag yang untuk menanam entah itu cabai, entah itu bayam, itu udah banyak sekali. Sayuran Pak ya? Ya, sayuran. Usaha ini itu jenisnya itu pengembukan atau pengembang biakan Pak untuk kambingnya ini Pak? Pengembang biakan juga udah ada, pengembukan sendiri juga ada. Karena 1 kapling ini biasanya kan diisi 6. Jadi ini 1 anggota, ini 2 karena untuk biasanya untuk pengembukan itu kita sediakan 3 ataupun 2 bulan sebelum hari H Idul Adha. Jadi untuk kegiatannya sendiri mungkin condongnya untuk pengembang biakan. Kalau udah banyak ini kan apakah bingung Pak untuk penjualannya Pak untuk masalah kambing ini Pak? Alhamdulillah untuk penjualan kambing itu untuk di sini lancar. Jadi nggak kesulitan untuk kita jual ataupun untuk memberikan untuk peremajaan kan biasanya udah besar kayak gini dijual. Jadi nanti kita belikan yang kecil-kecil itu 2. Kalau yang indukannya belum beranak gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga Pedukuhan Ngaglik yang telah bersedia kita kumpulkan ataupun kita kelompokkan di 1 tempat. Jadi untuk yang pertama untuk kenyamanan lingkungan, yang kedua untuk pengamanan kesehatan juga, untuk yang ketiganya nanti untuk perekonomian juga meningkat. Alhamdulillah juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Pendowarjo yang telah berkenan mengizinkan tempat ini untuk kegiatan kelompok Marsudi Mulyo yang berada di Pedukuhan Ngaglik. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aryunadi, anggota DPRD Kabupaten Bantul Komisi B yang telah berkenan untuk mendampingi kemajuan untuk peningkatan kesuksesan dari kelompok Marsudi Mulyo. Karena dari awal sekitar kurang lebih 6 ataupun 7 tahun kemarin belum ada sentuhan dari wakil kita. Alhamdulillah baru disentuh sekitar 1 tahunan kurang lebih itu sudah ada support untuk indukan kambingnya sendiri. Jadi untuk kedepannya nanti alhamdulillah karena lingkungan kita masih ada 200-an meter, kemarin sudah ada komunikasi sama warga pingin gabung di tempat kita. Tempat ini mungkin pengembangnya yang nanti masa kedepannya itu mau bikin kandang yang untuk sapi ataupun lembu. Mungkin itu aja dulu.
banyak kata yang terucap kita salah ataupun khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.